Wasyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa astaqbil qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahu adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu adama in katamaluhu illa min salasin. Aw sadaqatun jariyah, aw ilmun yuntafaku bihi, aw waladun salihah yad'ulah." Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin majelis takziah rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam ini kita berkumpul di rumah Al-Mukarram Gurta Kiai Haji Samsudin BMAG dalam rangka memberikan takziah atas berpulangnya ke rahmatullah mertua beliau Ibu Haja Siti Rahma Kadir yarhamullah. Mudah-mudahan almarhumah senantiasa menjadi hamba-hambanya Allah yang dirindukan untuk mengisi surga-surganya insyaallah. Amin. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita ini menjadi asbab pahala bagi almarhumah, utamanya setelah kita mempersembahkan pahala untuk khatam Quran. Semuanya itu akan menjadi penyebab dimudahkannya segala urusan-urusan di alam barzakh, menghadapi pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Dan kita berharap melalui malam ini semoga arwah almarhumah senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua urusan-urusan di alam barzakh, dan senantiasa Allah bukakan pintu ampunannya atas segala kehilapan dan kesalahan yang pernah dilakukan selama hidupnya. Dan kita sebagai saudara muslim adalah memiliki kewajiban untuk senantiasa mendoakan saudara muslim-muslimah kita yang sudah mendahului kita. Sebab salah satu daripada rukun khutbah Jumat itu adalah mendoakan saudara muslim kita yang sudah meninggal dunia. Kapan doa itu tidak disampaikan, maka oleh sebagian ahli-ahli fikih menyatakan khutbah Jumat itu batal. Seorang khatib yang tidak membaca doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin, maka itu bisa jadi khutbah itu dianggap batal. Itu artinya adalah kita yang hidup ini memiliki kewajiban setiap Jumat untuk mendoakan saudara muslim kita. Ya Allah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan saudara-saudara muslim saya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Rahmatilah selalu, kasihanilah selalu, dan berilah dia kasih sayang. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang namanya kematian itu adalah keniscayaan. Kematian itu adalah keniscayaan, dan siapapun kita pasti akan menemuinya. Karena tidak ada di antara kita ini sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang akan hidup kekal. Semuanya kita akan menuju kepada kematian. Tidak ada di antara kita yang berhenti berjalan kepada akhir daripada kelezatan hidup itu, yaitu kematian. Semuanya kita berjalan menuju ke sana. Oleh karena itu para ulama menasihatkan kepada kita harus memiliki dua persiapan untuk itu. Yang pertama, kita harus siap menerima kematian, dan yang kedua, kita harus siap mati itu sendiri. Siap menerima kematian artinya kita semua ini memiliki keluarga, kita semua ini memiliki kerabat,
Kita ini memiliki kedua orang tua, memiliki istri, memiliki anak, memiliki orang-orang yang sangat kita cintai di sekitar kita. Tapi kalau suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil atau mengambil dari salah satu di antara keluarga kita yang kita sangat cintai itu, maka itulah kita harus perlu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh menggugat kepada Allah atas keadilan yang sudah Dia tetapkan. Kita harus siap menerima itu. Bisa jadi almarhumah ini sangat dicintai oleh anaknya, sangat dicintai oleh cucunya, senantiasa dirindukan nasihat-nasihatnya oleh cucunya. Siapapun dia pasti mencintai almarhumah. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mencintai dia daripada segenap kerabat keluarga. Sehingga tibalah saatnya diambil. Itulah sehingga mengapa Allah menasihatkan kepada kita, allazina iza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apabila kalian mendapatkan suatu musibah, maka ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita ini berasal dari Allah dan kembali kepadanya. Orang-orang mukmin yang meninggal dunia sesungguhnya itu adalah hanya meninggal secara jasadiah. Secara ruhiyah itu tidak kekal. Hanya perpindahan dari alam dunia ini ke alam barzah. Itulah sehingga dikatakan orang-orang mukmin yang meninggal itu dikatakan kembali ke rahmatullah. Karena kita semua ini berasal dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua ini berasal dari surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kampung halaman kita yang sebenarnya adalah surga. Itulah rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua akan kembali ke sana. Siapapun kita, surga adalah kampung halaman kita. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini hanya tempat kita meninggal dunia. Karena tempat kita yang sebenarnya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada makhluknya yang namanya manusia ini, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan para rasul dan nabi untuk menuntun manusia itu agar tahu jalan kembali ke rahmatnya Allah, agar tahu kembali ke jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu surga. Sehingga setiap umat Allah turunkan nabi dan rasul untuk menuntun manusia itu agar tahu jalan menuju surga. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, teristimewa kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk menuntun kita agar tahu jalan kembali ke surga. Al-Quran dan sunnah Rasul itulah yang menjadi pedoman kita untuk tahu jalan kembali ke surga. Siapa yang tidak tahu jalan kembali ke surga, maka itulah orang-orang yang tersesat. Dan untuk tidak tersesat itu, kita dalam setiap kehidupan kita senantiasa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijauhkan dari jalan sesat itu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita senantiasa membaca itu ayat 17 kali dalam sehari semalam minimal. Dalam setiap rukun salat, setiap rakaat salat menjadi bacaan wajib. Agar apa? Kita tahu kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, kita harus siap menerima kematian. Yang kedua, kita harus siap mati itu sendiri. Kita semua ini yang hidup, kullu nafsin sa'iqatul maut, semua yang hidup pasti akan mati. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki persiapan untuk itu, siap mati. Dan persiapan untuk menghadapi kematian ini, itulah yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, tujuan menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepadaku.